Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan, untuk setiap penyertaan, untuk setiap pernyataan, untuk setiap kepercayaan. Bahkan kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Bahkan untuk kota di mana Engkau tempatkan kami. Jika sebentar Tuhan, beberapa dari kami mau berbicara. Biar Engkau sendiri Tuhan yang ambil alih semuanya. Biar Engkau sendiri yang berbicara sore hari ini. Bukakan segala sesuatunya Tuhan. Karena kami percaya yang supranatural itu sedang Engkau kerjakan. Bukan lagi kami yang hanya mengerjakannya Tuhan. Tapi Engkau yang secara supranatural sedang mengerjakannya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatannya. Beberapa waktu yang lalu hari Jumat kami baru pulang dari Sumbawa. Buat saya ini adalah sebuah perjalanan yang seru. Ya. Di situ kami dituntut untuk bisa dibilang multipurpose gitu. Jadi ya doa perang, ya kami harus bangun pasukan, ya kami harus menyampaikan kabar baik, kami harus pemuritan segala macamnya. Itu merupakan sebenarnya beberapa hal itu kenapa saya katakan seru dan penuh tantangan, penuh dengan tantangan karena beberapa hal itu sebenarnya bukan di wilayah saya. Dan saya harus masuk ke tempat itu, maksudnya bukan wilayah saya. Misal untuk pemuritan, menjalin hubungan seperti itu, saya tidak terbiasa seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya dipaksa untuk masuk ke wilayah itu. Semuanya mengalir dengan sangat baik ternyata. Puji Tuhan ya. Sumbawa ini saudara, adalah satu tempat di mana sebenarnya ketika kami doa, salah satunya Tuhan katakan, ini adalah tempat yang berlimpah susu dan madunya. Secara harafiah memang di sana banyak susu dan madu hutan terutama ya. Tapi juga ini berarti adalah satu tempat yang itu tuh harusnya Tuhan menciptakan tempat itu dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Nah, siapa yang harusnya pegang kunci-kunci itu? Harusnya adalah anak-anak Tuhan. Tapi maaf kata, ketika kami datang ke tempat itu, kami menjumpai beberapa anak Tuhan. Ada beberapa dari mereka ini kesannya itu seperti ketakutan. Mereka bersembunyi. Padahal kegelapan itu benar-benar kami rasakan ada di tempat itu. Ya, jadi kami hanya bangkitkan mereka. Nah, ini ada satu ayat, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya baru ngerti saudara, ini ternyata salah satu kunci berkat. Kadangkala di dalam sebuah kota, kita hanya nyedot berkatnya. Wah berkati saya sedot berkatnya. Seakan-akan kita tuh malah seperti merampok kota kita sendiri. Ya. Tapi pernahkah kita berpikir untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita? Itu satu hal yang ternyata sangat penting. Karena apa dikatakan? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kota itu diberkati, hidup kita diberkati. Benar seperti itu? Nah, kata usahakanlah, ini ternyata memiliki salah satu arti, itu mencari dengan teliti. Artinya apa? Kita harus selidiki benar-benar kota di mana kita ditempatkan. Juga buat saudara-saudara yang streaming mungkin berada dimanapun, kita harus selidiki kota ini, kota saya tinggal ini, potensinya apa yang bisa saya kerjakan di situ, dan bagaimana caranya saya berdiri untuk kota itu. Itu ternyata sangat penting, karena ternyata itu adalah kunci berkat. Salah satu kunci Tuhan memberkati kita. Setuju ya? Satu hal yang paling sederhana misalnya, yang kami lakukan di Sumbawa kemarin,
Yang jelas yang pertama yang semua orang pasti bisa. Kita doakan dulu tempat itu. Setelah kita menyelidiki, kita akan tahu nih, oh destiny kota ini. Penghalang destiny-nya itu biasanya bertolak belakang. Sisi jahat pasti akan menggagalkan rencana Tuhan atau destiny yang sudah ditetapkan untuk satu kota. Ya. Kalau kita tahu Sumbawa itu, ini adalah foto untuk background ini adalah padi di tempat itu yang sudah menguning ini. Saya percaya ini adalah gambaran. Kita melihat, tergantung cara kita melihat. Kalau kita melihat itu ada adik bungsu yang sedang OTW pulang itu, kita melihatnya sebagai ilalang yang terus menghimpit, ya jadinya seperti teman-teman kita di Sumbawa yang ketakutan dan bersembunyi. Tapi kalau kita melihat ini sebagai tuaian, ya jadilah itu tuaian. Yesaya 60 pasti sedang terjadi, sedang digenapi. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin sedikit anak-anak Tuhannya, oh bagus ini. Makanya kami kemarin sempat ke satu daerah namanya Lunyuk, itu beberapa tahun yang lalu, tsunami sekitar tahun 77 kalau tidak salah, maaf kata, sama sekali tidak ada orang Kristen. Tapi puji Tuhan, kita ditemukan tempat, padahal tempatnya bagus sekali. Secara geografis, air melimpah dibanding dengan Sumbawa sisi utara itu yang karang-karang seperti itu. Yang sebelah selatan ini sangat subur, karena ada di lembahan, ada di sebuah lembah gitu. Sangat subur. Kami terus lakukan doa peperangan untuk sesuatu yang, kami lakukan doa peperangan ini ketika kami bangun pasukan, ya. Kami mulai temui gereja-gereja Tuhan, perwakilan Tuhan, karena bagaimanapun juga untuk mengusahakan kesejahteraan kota, sebenarnya anak-anak Tuhan yang diberi kunci untuk membuka berkat dan menutup segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu adalah hak istimewa dari kita, yang diberikan oleh Tuhan. Kita sedang sadarkan teman-teman ini, ayolah bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Ini kami sedang terus bangun hubungan dengan mereka, karena ternyata waktu seminggu itu sebenarnya tidak cukup. Makanya salah satu strategi yang kami jalankan adalah, kami akan follow up, meskipun cuma lewat WA segala macam, kami bangun hubungan. Salah satunya, kami punya strategi seperti ini, untuk mengikat dan terus membangun hubungan dengan teman-teman ini, anak-anak Tuhan, sehubungan dengan tadi mengusahakan kesejahteraan kota, itu kami mulai menjalin hubungan dengan cara apa? Berbisnis. Kami mulai mapping, potensi kota ini apa? Ada madu, kopinya juga bagus, segala sesuatunya bagus. Bahkan kami kaget ketika kami ketemu dengan salah seorang anak Tuhan di sana, dia katakan, Om, potensi kota ini sebenarnya apa sih? Dia gantian tanya, lah kamu mau apa? Banyak, bahkan mutiara. Mutiara diproduksi di sana, emas ada di sana. Benar-benar ini adalah sebenarnya kota yang berlimpah susu dan madu. Ya, harusnya anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk mengelola itu. Makanya pelan-pelan kami bangkitkan mereka untuk berdiri buat kota itu. Karena kami percaya ketika anak-anak Tuhan itu ambil bagiannya, maka berkat itu boleh mengalir. Dan kota yang tadinya atmosfernya gelap seperti itu, lama-lama Tuhan akan menemukan terang. Ya, kami percaya seperti itu. Kami mulai bangun hubungan sampai sekarang. Kami harap kami mulai bawa sampel-sampel. Misal ada kopi, ada madu, kami bawa, bukan buat oleh-oleh, tapi kami pakai buat sampel untuk kami jual. Tujuannya apa? Supaya teman-teman kami di sana, itu mereka bisa bangun hubungan dengan petani-petani. Nah, itulah salah satu cara mengusahakan kesejahteraan kota. Kami mulai berikan sampel-sampel. Tadi siang sudah ada satu orang, saya mau jadi reseller, katakanlah seperti itu ya. Nah, puji Tuhan, artinya apa? Usaha yang kami sedang galakkan ini, sedikit banyak pasti akan membuahkan hasil. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akan coba sampaikan
apa yang Tuhan taruh mengenai, sebenarnya kita sudah beberapa minggu terakhir ini belajar tentang 8 fondasi untuk kita bisa berdampak buat sekitar kita. Tadi pagi sama barusan Andreas juga sampaikan tentang pelayanannya di NTB. Saya nanti sama Ikhlas akan coba bawakan untuk yang di NTT. Kita akan sama-sama belajar bagaimana setiap tim itu sebenarnya punya ciri khas masing-masing. Dan perjalanan kami ke NTT kemarin sebenarnya waktu didoakan sama Bu Linda, itu ada satu kunci sebenarnya yang itu merupakan satu bagian yang menjadi clue buat kita. Di setiap tempat yang nanti kita akan datangi, kita akan melihat banyak sekali keajaiban. Dan bukan hanya itu saja. Suatu kali Bu Linda juga menyampaikan perihal Ibu pernah bermimpi bahwa setiap kita itu punya panggungnya masing-masing. Dan kita ajaib, kita diperlengkapi dengan tim medis, tim juru masak, dan semua hal yang nanti kita akan sampaikan secara detail supaya setiap kita punya panggung yang setiap orang itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan perjalanan kali ini sebenarnya cukup ajaib karena kita sejujurnya tidak tahu kepastian dari tim Tegal 4 orang ini yang nanti akan bergabung dengan kita. Karena menjelang hari H, mereka punya masalah di dokumen perjalanan karena ada satu orang yang tidak bisa, tapi akhirnya puji Tuhan di 2 menit menjelang mereka naik ke kereta, itu dokumen mereka dapat dan kereta yang harus mereka naiki ke Surabaya untuk transit menuju ke bandara, itu ditahan sama mereka sampai keretanya nunggu 2 teman ini yang akhirnya masuk ke kereta itu. Dan ajaibnya beli tiket pesawatnya ya di dalam kereta itu. Jadi itu benar-benar setiap orang itu benar-benar mengalami bagaimana Tuhan menyertai. Dan hari ini saya akan coba bawakan tentang yang kemarin saya sempat sampaikan tentang nature and character of God. Kita bisa melihat sudut pandang tentang sifat Allah dari setiap perjalanan hidup kita. Dan kemarin sebelum kita berangkat kita coba kontak ke PIC yang di sana. Ada banyak sebenarnya yang terhalang masalah dokumen dan ada beberapa tim yang terhalang akhirnya karantina mandiri di sana karena 1 dan 2 hal. Jadi begitu saya sama Ikhlas, mereka tim Tegal sudah sampai duluan di kota Maumere, kita nyusul dan ajaib kita benar-benar 24 jam dari berangkat sampai ke tempat tujuan itu benar-benar 1 hari penuh untuk penerbangannya karena rutenya diputar ke sana ke sini. Dan begitu kita sampai, kita disuruh menghentakkan kaki di setiap kota kita datangi, dan begitu masuk pintu kedatangan, itu petugas bandaranya di depan, dan mereka bilang, kok wajahnya tidak asing ya berdua ini? Terus saya bilang, kita ini sudah hampir setiap tahun kita kesini Pak. Oh kalau gitu adik-adik ini langsung ke sana minta cap langsung keluar. Yang lain harus diinterogasi, yang kita punya bypass langsung masuk. Itu ajaib, itu keajaiban yang pertama. Begitu itu kita dengar cerita dari PIC kita yang di Maumere. Mereka ini baru menuai. Jadi ada beberapa penduduk sekitar situ yang belum terima Tuhan Yesus. Mereka masih mengikuti ajaran yang lain. Jadi mereka belum terima Tuhan Yesus sepenuhnya. Mereka hari-hari ini tuh lagi aneh. Di sana itu untuk memerangi roh COVID, mereka memanggil arwah-arwah. Dan arah leluhur itu masuk menghinggapi mereka, banyak orang yang kesurupan. Dan itu saya dengar cerita dari Pak Gembala di sana, mereka katakan, ini Mas Ikhlas sama Mas Budi tahu kan anak saya yang masih SMP, kita tahu banget anak ini kalem bawaannya. Tiba-tiba dia, anak SMP ini tidur di rumah temannya dan pembantu rumah tangganya itu kesurupan.
Akhirnya anak SMP ini yang masih kelas 1, doain mereka, tengking semua setan yang mengerasuki orang ini, pembantu rumah tangganya, dan akhirnya orang ini bisa dilepaskan. Jadi saya mau katakan setiap kita akan punya panggungnya masing-masing. Tergantung Tuhan nanti akan taruh kita di mana, gunakan setiap otoritas yang Tuhan sudah kasih. Saya akan bagikan dari Kejadian 13 ayat 17. Bersiaplah, jalalilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Dan Yosua mengatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di hari kita menginjakkan di Pulau Lembata, kita ini tripnya lengkap, ada 4 pulau, perjalanannya lengkap dari pesawat, kereta, kapal kecil, kapal besar, motor, dan kendaraan kemenangannya nanti kita akan lihat sama-sama. Kendaraan kemenangannya juga ajaib. Dan hari itu kita disuruh Tuhan mendatangi setiap daerah. Dan ini tempat-tempat yang kita datangi dari ujung ke ujungnya. Dan yang ajaib, Tuhan nanti kita bawa untuk melihat bagaimana Tuhan itu omnipotent. Tuhan yang Maha Kuasa, yang ngatur setiap detail langkah kita. Di hari kita masuk, kita tidak tahu itu mata anginnya arahnya kemana. Cuma dalam tuntunan Tuhan. Yesaya 58 ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kendaraan kemenangan kita ini, mobil pickup. Ini mobil pickup juga ajaib. PIC kita seminggu menjelang kita datang diberkati Tuhan dengan mobil pickup ini. Saya karena nggak tahu mobil ya, begitu saya setelah semua perjalanan trip di pulau ini selesai, saya coba iseng lihat bannya, itu sudah gundul semuanya, 4-empatnya gundul. Itu oli mesin sempat kita berkati mereka supaya oli mesinnya kita ganti. Dan di Pulau Lembata ini untuk mendapatkan bahan bakar itu tidak mudah. Mereka harus antri dari jam 7 malam, baru dapat bahan bakarnya jam 8 pagi. Jadi selama seminggu di Bantar, ya kita utus orang-orang untuk ngantri di pom supaya dapat bahan bakar. Tapi yang ajaibnya Tuhan tuntun dari satu daerah kita doa yang tadi ada Bukit Cinta itu, terus ke kota berikutnya, ke daerah berikutnya dari barat menuju timur. Di titik timur kita doa di tempat yang mungkin susah ditembus sebelumnya, karena itu pusatnya saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus sama sekali. Dan akhirnya kita menuju ke selatan dan ke titik utara yang di ujung ini ada towernya. Dan di titik menara inilah BSC lokal kita berkata, terima kasih Tuhan, karena kita suruh doa satu-satu, masing-masing bergilir. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membawa kami ke 4 sudut mata angin. Begitu saya dengar itu, saya cari wajahnya ikhlas. Oh di sana. Dia bilang, amin, dia bilang gitu. Terus saya begitu beliau cerita itu, saya coba ilmu gaduk. Seperti pasal saya coba gadukkan. Dan saya dengar dari barat ke timur, dari selatan sampai titik utara, itu titik terluar semuanya. Yang setiap kali kita datangi itu butuh 3-4 jam, satu kali trip. Jadi PP 6-8 jam. Dan sepanjang kita di sana, kita kelilingi dari ujung ke ujungnya pulau itu. Pertama kita datang berat sekali atmosfernya, tapi makin di titik makin terakhir, makin ringan, dan Tuhan buka, dan makin Tuhan buka dengan cara ajaib. Kita bisa masuk ke daerah yang belum pernah dijejaki oleh siapapun juga. Dan kita masuk ke situ, dan akhirnya kita layani mereka. Tapi saya mau katakan dalam setiap penyertaan Tuhan, itu kita tidak akan terlepas dari setiap
halangan rintangan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan begitu ajaib, tapi kita juga butuh yang namanya ketaatan. Suatu ketika kita di hari Sabtu, hari Minggu itu harusnya kita sudah berpindah pulau. Karena 1-2 hal, kita cek di jadwal kapal sebelum kita datang itu, jadwal kapal untuk membawa kita dari Pulau Lembata ke Pulau Pantar itu ada jam Minggu jam 12 malam. Jadi Sabtu 12 malam, 0:00. Jadi itu yang menghantar kita sampai ke pulau berikutnya. Tapi Sabtu pagi kita datang, kita coba cek, beli tiket, dibilang kapalnya tidak jalan. Jalannya hari Selasa. Tapi PIC kita coba hubungi karena itu daerah cukup susah sinyal. Jadi di sana itu 1 hari ada sinyal, 1 hari tidak ada sinyal. Itu kalau di pedalaman. Tapi kalau yang di kota setiap hari ada sinyal. Di sana bergilir, sehari listrik mati, hari berikutnya listrik hidup. Seperti itu kondisinya. Jadi karena kondisi seperti itu, kita akhirnya bisa tembus ke daerah yang si bungsu tadi itu. Kita dituntun sama Tuhan untuk melakukan sembako dan pengobatan gratis di titik itu. Akhirnya ada 1 orang yang dijamah Tuhan. Dan akhirnya mereka mendatangi kita di tempat kita nginap. Di tempat kita nginap itu di rumah PIC kita. Jadi sudah disiapkan kamarnya, semuanya sudah disiapkan, jadi kita tidur di situ. Dan akhirnya saatnya tiba, kita ngisi di satu-satunya sekolah si bungsu yang ada di Pulau Lembata. Itu merupakan jawaban dari setiap titik-titik yang sudah kita kunci sebelumnya. Dan Tuhan berikan tandanya di situ. Dan di hati itu saya digerakkan bawa beras 1 karung 50 kilo, terus bawa sak semen, 2 sak semen. Enggak tahu mau kemana, cuma di hati suruh bawa, saya beli, saya belanjakan, saya bawa ke situ. Dan akhirnya kita dengar cerita bahwa sekolah ini sudah 1 minggu murid-muridnya tidak makan. Jadi mereka tuh asrama. Dalam 1 minggu mereka tidak ada bahan makanan. Jadi mereka puasa karena terpaksa, puasa prihatin. Dan kita bawa sak semen, ternyata di situ lagi membangun sebuah tempat doa dan kita berikan. Dan itu membuat mereka kagum. Kok bisa tahu kebutuhan yang mereka butuhkan hari itu? Dan saya percaya kalau kita bergerak sama Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang omniscient, Tuhan yang di awal, di tengah, dan di akhir perjalanan hidup kita Tuhan akan tuntun. Dan di hari itu kita layani dan selesai saya coba iseng tanya, Pak, kalau mau nyebrang ke pulau seberang itu bagaimana caranya? Oh saya ada kenalan yang punya kapal, nanti saya hubungkan. Ditanya, ngobrol dengan bahasa mereka, bahasa daerah, akhirnya kita dapat kapal untuk Minggu pagi kita berangkat. Begitu kita dapat info kapal berangkat, kita ditelepon sama PSI yang dari pagi sudah ngantri tiket kapal dan tidak dapat. Begitu dia bilang, Pak, ini seperti nggak ada tiketnya. Jadi harus Selasa. Saya dengan hati saya sudah tenang, karena Tuhan sudah jamin berikan pengganti kapalnya. Ajaib kan? Kalau kita dopernya miss, saya percaya ini nggak akan terjadi. Karena urutannya harus dilewati semuanya. Setiap jengkal tanah tadi yang kita injak, itu diberikan buat kita. Bagian yang kedua yang saya mau share adalah tentang penginjilan atau evangelism. Dari 1 Korintus 19, saya tadi coba cari ayat-ayat yang bisa menguatkan kita masing-masing. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya 1 Korintus 9, 19 dan sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti. Jadi seolah-olah jadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi.
Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang 22, bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi di hari itu, kemanapun kita pergi, saya bilang, membaur dengan masyarakat sekitar. Di hari itu Tuhan berikan hikmat untuk kita bisa berkata-kata, dan akhirnya saya coba jelaskan dengan pengertian yang sederhana. Kalau kita ditempatkan di kalangan Yahudi, berlaku seperti orang Yahudi. Kalau kita ditempatkan di kalangan orang Yunani, berlakulah seperti orang Yunani. Yang penting iman kita melekat sama Tuhan. Dan mereka melakukan bagian masing-masing. Di hari itu kita coba menghemat sebisa mungkin dari makan, nginep, dan semuanya. Dan hampir setiap hari itu kita perjalanan dari start jam 8 pagi, karena pom bensin baru buka, sampai malam. Siang itu kita hanya makan mie instan sama telur, itu hampir setiap hari. Kadang kita bawa bekal ikan goreng yang kita beli di pasar. Dan setiap malam kita mampir di penangkapan ikan, kita beli ikan, di sana sangat murah, jadi itu yang kita bisa makan, kita makan. Dan hari ini saya tadi coba iseng tanya sama orang-orang yang masih di sana, bagaimana Bu, sudah bisa masak apa saja? Semua yang kemarin diajarkan, kita coba ulangi lagi, supaya makin kalau Bapak kesini lagi, nanti masaknya tambah enak, dia bilang gitu. Tapi saya mau katakan, setiap kita bisa dipakai sama Tuhan. Apapun bagian kita lakukan dengan penuh iman. Dan satu titik yang akhirnya kita tiba di Pulau Pantar, ini ajaib, yang membekali kita tentang keajaiban. Kita tuh harusnya ngisi 2 sesi KKR. Jadi di sana itu 3 bulan sekali ada KKR selama 11 hari full, berurutan selama 11 hari. Dan waktu kita datang itu hari ke-11 penutupan. Sejujurnya banyak orang yang di Alor, yang di Lembata juga mengatakan hal yang sama. Pak, kalau masuk ke daerah itu harus lewat yang pusat. Kalau pusat nggak bisa ditembus, di daerah susah tembus. Tapi di hati sebelum saya berangkat, saya coba bilang sama kelas-kelas, coba minta minta surat dari sekolah kita, sekolah STT. Supaya kalau ada apa-apa itu kartu terakhir yang kita pasang badan pakai sekolah itu. Saya bilang gitu, akhirnya dibuat, diminta. Begitu masuk kita keluarkan suratnya. Ini adik-adik dari mana? Oh, kita dari sekolah ini Pak, ini suratnya. Ini sebagai bahan kita untuk skripsi, saya bilang gitu. Hanya ditelepon ke gembalanya kebetulan lagi di Kupang, di pusat. Akhirnya ditelepon, kita sudah cukup nyaman tidur di rumah-rumah orang. Jadi begitu melihat rumah yang nanti bakal kita tiduri, oh mungkin rumahnya seperti ini. Kita masuk, masih tanah. Dilihat di tempat tidurnya sederhana sekali. Nyamuknya cukup 1 aja, tapi temennya cukup banyak. Jadi autan kita bawa udah diblepotin semuanya, udah planningnya seperti itu. Tapi Tuhan baik. Tiba-tiba kita diinfo sama penatua yang di situ, bapak-bapak ini nanti nginepnya di rumah jabatan. Itu rumah pendeta. Kebetulan pendetanya pergi, kita nginep di situ. Tapi kondisinya sama. Enggak ada listrik, yang kadang hari nyala, 1 hari mati.
sinyal yang kadang hidup, kadang tidak ada, dan semuanya serba terbatas. Tapi kita bisa nikmati. Di hari itu kita seperti layaknya orang naik gunung bawa sleeping bag. Jadi yang cowok-cowok pakai sleeping bag tidur di lantai, yang perempuan tidur di kasur. Supaya bagi-bagi tugas untuk tidurnya, aman. Jadi di hari itu kita datang malam KKR, itu hari terakhir, begitu kita duduk nyajab, Tuhan itu bisa pakai siapapun, berbicara lewat siapapun. Tiba-tiba di pembukaan KKR itu ada oma-oma usia 70-75 tahun. Oma ini datang, dan dia bawa buku agenda, catatan kayak buku kas itu, yang besar itu dia buka. Dia ngomong, berita Tuhan, jam 3 pagi menjelang siang. Dan dia bacakan nubuatannya. Pesan Tuhan itu disampaikan. Akan ada gelombang tsunami, akan ada penyakit ini, akan ada pencatatan sipil yang kedua, dan segala macam dia sampaikan. Dan saya iseng tanya sama pendeta sebelah saya, Pak, itu berita Tuhannya itu tahun berapa? Dan Pak Gembalanya bilang, Pak, itu hari ketiga dalam 11 hari itu. Berarti pesan Tuhannya masih fresh. Itu bisa persis. Dan saya cukup kaget. Karena di pulau yang antah berantah, yang jauh, listrik aja kadang ada, kadang enggak, sinyal kadang ada, kadang enggak, Tuhan bisa berbicara lewat orang-orang yang sederhana. Dan waktu kita itu mic diberikan ke pemimpin pujian katakan seperti ini. Hari ini adalah putaran terakhir. Saya kaget lagi, kelas, ini putaran terakhir. Jadi dalam 11 hari itu adalah hari terakhir. Dan itu putaran terakhir. Dan saya sampaikan tentang hati Bapa, Father Sad. Dan banyak orang akhirnya altar call, kita doakan satu-satu. Dan tiba-tiba setelah selesai semuanya, ada satu orang pendeta menghampiri saya, dia cerita, kejadiannya mirip seperti yang saya alami. Dia juga dibuang sama orang tuanya, diadopsi sama orang lain, akhirnya dia cari bapaknya, ketemu, begitu ketemu, sudah anaknya mengampuni bapaknya, setelah itu anaknya, dah sekarang kan kamu sudah kenal sama bapak, dah kamu pergi lagi, diusir yang kedua kalinya, jadi tambah sakit hati. Jadi hari itu dia pengen melupakan, tapi tiba-tiba kita muncul membawa pesan kasih karunia, pengampunan. Dan orang ini syok, tiba-tiba hari itu semua memorinya teringat kembali. Dia butuh satu clue untuk dia buka satu pelayanan yatim piatu. Karena di sana cukup banyak kekerasan di anak-anak, dan akhirnya kita sampaikan, Pak, kalau seperti ini berarti ini pesan Tuhan sangat kuat. Bapak harus mulai buka untuk yatim piatu, melayani mereka. Dan kita coba gandeng, ternyata sekarang rumahnya, ini rumah dia, seberangnya itu rumah bapaknya, bapak kandungnya. Jadi tiap hari dia ngeliat, dia lepaskan pengampunan. Dan itu ajaib. Di hari yang terakhir kita di Pantar, sebelum nanti saya serahkan ke Ikhlas, kita ada pengobatan sekali lagi yang terakhir, dan itu kita sudah kekurangan obat. Malam itu jam 9 malam waktu WIT, waktu Indonesia Tengah, saya coba koordinasi dengan tim yang di Kalabahi, Bu, kita butuh obat-obat ini, apakah itu bisa? Itu karena hari Minggu apotek rata-rata tutup. Dan mereka coba cari cara, akhirnya dapat, dan Senin pagi itu diantar untuk acara kita di hari Selasa. Selasa kita ke satu daerah yang jauh. Di sana itu untuk orang medis kesehatan itu sangat susah. Mereka harus meluangkan waktu untuk datang ke seberang pulau lagi. Jadi orang medis di sana obat yang dikenal hanya 2. Paracetamol sama satu lagi yang untuk alergi. Sudah itu aja obat yang ada di sana. Selebihnya enggak ada obat-obatan lagi. Hanya 2 itu saja. Jadi kita bawa obat lengkap, kita datangi.
begitu kita datang, itu aneh. Ternyata di satu tujuan kita itu ada satu gereja yang ulang tahun ke-100. Itu bangunannya yang sisanya masih ada. Jadi saya nggak tahu ini Tuhan mau apa lagi. Tiba-tiba kita buat di situ penginjilan, pengobatan. Akhirnya ada 130 orang lebih terima bantuan medis. Dan itu sangat menolong mereka. Dan sebelum kita pulang, pendetanya, penatuannya berkata, Pak, nanti kalau kesini lagi, bawa obat yang lebih banyak. Saya bilang, baik Pak. Cuma kalau kita misalkan pagi pengobatan, sore kan kita jauh Pak, harus kembali lagi ke titik tempat kita menginap, itu 3 jam. Bagaimana kalau sorenya kita buat KKR kesembuhan? Oh setuju Pak. Jadi nanti Bapak Ibu berdoa ya, kalau digerakkan Tuhan pergi ke sana, nikmati naik kendaraan kemenangan, mobil pickup gitu, supaya Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana rasanya dikejar sama gajah, di mana gajah itu beleduk, debu istilahnya ya. Begitu kita ngelewat itu jalan aspal cuma sebagian, sisanya jalan tanah, dan di sana lagi gersang. Kita sempat berkati satu desa tempat kita, sekitar kita menginap, kita belikan tangki air, karena itu kebutuhan utama mereka, beras mereka punya, tapi air itu menjadi kebutuhan mereka. Jadi kita belikan tangki air 1 untuk beberapa keluarga di situ. Dan setiap kali berangkat, gitu kita nerobos di tanah, itu belakang itu debunya menghampiri kita, bush. Saya bilang sama teman-teman, kita lagi dikejar gajah, saya bilang gitu. Itu turun ini sudah debu semua, sudah enggak karuan, jadi dilapisin, jadi itu anak-anak, tapi dengan seperti itu mereka tidak kapok. Tapi itu ajaib. Kemarin kita mulai terbuka bahwa Tuhan itu yang omniscient, Tuhan yang mengatur dari setiap langkah-langkah kita. Tuhan yang tanpa batas. Tuhan itu omnipresent. Asal kita taat, kita turuti apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa bekerja lewat apapun juga. Dan saya mau tutup, ada satu kisah yang cukup mengharukan buat saya. Di hari terakhir, kita ngisi di Alor, ada satu ayat mungkin bisa ditayangkan di slide terakhir. Ini saya dapat waktu kita mau ngisi di Alor tentang Lois Eunike. Tiba-tiba di hati itu sangat kuat, Tuhan pengen sampaikan ini dan saya coba buka. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Di hari kita dipantar, kita ketemu dengan Oma ini. Dan Oma ini setiap kali dia dapat pernyataan Tuhan, itu tanggalnya kadang ditulis, kadang enggak. Tapi jam doanya itu selalu ditulis. Kadang dia sampaikan jam 5 pagi menjelang siang, jam 11 malam menjelang pagi. Itu waktu-waktu Tuhan berbicara kepada Oma ini. Dan setiap kali Oma ini dapat, dia akan tulis 4 rangkap. Yang satu diberikan kepada Pak Gembalanya, yang kedua diberikan ke penatuannya, yang ketiga diberikan kepada pendoanya, yang keempat wakil gembalanya. Dan setiap kali ada pesan khusus, Oma ini akan bilang, kita adakan puasa dan doa. Itu satu distrik doa puasa sama-sama. Jadi satu daerah itu bisa digerakkan oleh satu Oma yang sederhana ini. Saya tanya kepada anaknya yang waktu kita kumpul malam-malam, saya bilang, ini anak-anak ini percaya enggak akan nubuatannya Oma? Kita awalnya enggak ada yang percaya Pak, tapi karena banyak kejadian yang Tuhan sertai lewat nubuatannya, lewat berita Tuhan yang disampaikan, kita jadi percaya. Termasuk ada satu gunung di situ yang mau meletus,
Oma ini tiba-tiba, jangan gusar hatimu, tetap tenang, doa, dan Tuhan jagai. Dan di hari itu disampaikan ke semua warganya, ke jemaatnya. Mereka ambil doa puasa sama-sama. Enggak ada satupun yang beranjak keluar dari daerah itu. Yang desa sekitarnya sudah kelabaan kemana-mana, ini satu kampung itu enggak ada yang beranjak. Dan hari itu kita minta sama Tuhan, Oma mulai sekarang harus impartasikan juga buat yang lainnya, supaya yang menjaga Indonesia itu banyak. Kalau Oma sendiri kan nanti kasihan, kita bilang gitu. Oma harus memuridkan banyak orang, tapi dengan logat bahasa yang kita sesuaikan kepada orang tua, menghormati. Dan Oma ini berkata, ya nanti kita akan coba atur, bilang gitu. Dan akhirnya kita di Alor, ayat ini muncul. Dan ada satu pesan Tuhan yang di merah-merah itu tadi, di situ dikatakan bahwa keep burning the gracious gift of God, the inner fire. Jadi api yang di dalam ini harus terus dibakar. Kita sudah dengar pengajaran dari Pak Gembala kita tentang akhir zaman, tentang pelita, tentang Petromak, dan segala macam. Dan kemarin kita melihat bagaimana Tuhan bisa bakar satu kampung lewat satu orang oma-oma ini. Dan Tuhan mulai bukakan, nanti kalau kesini lagi, kabari kita. Supaya kita atur hari ini di desa ini, besok di desa ini, dan itu kita bisa buat pagi pengobatan, sore KKR, berurutan 11 hari. Kita bisa penuhi satu pulau itu, biar nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua di Alor, karena kita juga akhirnya terasi di Alor, kita sampaikan hal ini dan saya bilang buat rekan-rekan dari teman-teman yang lain di sana, mereka sudah tergabung dalam pasukan. Mereka susah sekali untuk bisa terobos karena satu dan dua hal. Kita berkata mulai sekarang teman-teman ayo kita buka hubungan. Kalau nanti di Pantar kita buat, nanti di Alor kita juga mau buat keliling desa-desa. Supaya enggak hanya di Pantar, tapi di Alor, di Lembata, di pulau-pulau di NTT, dan semuanya dilawat Tuhan. Dan hari itu tidak kebetulan kita menginjakkan kaki di hari tanggal 25 sampai tanggal 27. Sampai 25 sampai 29, itu ada di Pulau Pantar. Tidak kebetulan kenapa? Karena di tanggal-tanggal itulah Tuhan pertama kali melawat Soe di NTT. Dan kita bilang api yang sudah pernah ada itu harus tetap dijaga nyalanya. Jangan sampai padam. Nanti kita akan ada gelombang berikutnya. Saya ajak Bapak Ibu bisa terlibat, layani Tuhan sesuai dengan panggungnya masing-masing. Buat yang masak, dia awalnya malas-malasan, karena bingung itu dapurnya orang ya. Tapi karena saya sudah beberapa kali datang, saya belanja pasar, saya masak sedapatnya saya masak. Tumis kangkung, sambal, goreng ikan. Tapi hari kedua ini mulai datang, yang saya bisa bantu apa? Oh ini, buat ini. Sampai ketiga hari keempat tak serahin semuanya. Sekarang giliranmu masakin buat kita. Yang di bagiannya dokter, dia terus update, butuhnya obat ini. Dan akhirnya kita dalam pasalnya Tuhan disatukan. Dan saya baru tahu kenapa ditaruh buat NTT. Karena pelayanan kita adalah pelayanan untuk pengobatan. Dan yang seperti itu. Kita jadi berkat buat banyak desa. Saya percaya supaya kita tetap jaga api kita, jangan sampai padam. Saya itu sudah menahan mules dari tadi pagi sebenarnya. Rasanya untuk berbicara di depan di sini itu ya memang butuh kasih karunia. Tadi The Bear-nya sudah ngomong, sekarang Marsyanya yang ngomong. Karena beberapa tim kami mengatakan kalian itu seperti Marsha and The Bear katanya. The Bear katanya. Saya diberkati dengan firman dari Pastor Vincent waktu kemarin. Dia berbicara soal, boleh ditampilkan bro?
identitas kita di dalam Tuhan. Tadi Mas Budi sudah sampaikan dengan sangat luar biasa. Yang namanya mujizat itu terjadi karena ada yang namanya kita ngerti identitas kita di dalam Tuhan. Setiap kita yang ngerti dari sejak awal kita terima Tuhan Yesus itu sudah kasih kekuatan yang sama. Dasar hidup yang sangat luar biasa. Tidak peduli latar belakang kita apa, masalah apa yang sedang kita hadapi, pergumulan apa yang sedang kita alami. Tapi waktu kita ngerti identitas kita di dalam Kristus, itu akan jadi luar biasa. Saya tadi lagi mandi sore, saya tiba-tiba diingatkan satu hal ini. Orang yang tahu identitasnya, dia bukan istilahnya zaman sekarang itu bukan kacangan. Dia akan tetap jadi yang ori. Orang yang nggak tahu identitasnya itu seperti uang palsu. Waktu dia kena yang namanya masalah, itu dia akan gampang luntur karena palsu dan hilang. Tapi yang namanya ori, dia kena apapun, dia akan tetap jadi yang ori. Dia enggak luntur. Tuhan ingatkan hal ini. Roh Allah yang ada dalam hidup setiap kita itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kenapa saya katakan ini? Sepanjang perjalanan kita di NTT, kita lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dari awal, saya sama Mas Budi ini sudah ngomong, Mas, ini kalau jadi kita mesti ngomong terus terang. Kita tidak ada di tempat yang enak, kita enggak ada di tempat yang nyaman, kita enggak nginep di hotel. Dan saya tahu ini orang-orang, teman-teman kita ini yang luar biasa, setidaknya mereka itu sudah punya angan-angan. Waktu mau pulang aja mereka udah list. Nanti kita berhenti di sini ya, aku mau makan ini. Saya sama Mas Budi cuma geleng-geleng, ya ampun. Keren ya, mereka punya planning ya, mau makan ini. Dan kita ngomong terus terang, tapi yang ajaib, kita ini kan sudah beberapa kali tadi dikatakan Mas Budi datang. Dan BSC kita ini rumahnya sangat sederhana. Saya lebih memilih sama Mas Budi ini tidur di ruang tamu dengan pintu yang terbuka. Supaya apa? Dapat angin. Saya tahu kita ini sedang dilatih identitas kita dengan Tuhan. Kita ini dilatih untuk tidak gampang ngomel. Karena apa? Sebenarnya ini pengaruh banget nih. Waktu kita ngomel saja, waktu pelayanan itu akan membuka celah. Dan iblis bisa masuk di situ. Bubarlah semuanya. Tapi waktu kita belajar untuk kita ini taat, ini ajaib. Masuk, tadi Mas Budi katakan itu kendaraan kemenangan menjemput kita. Dan waktu masuk ke rumah, BSC kita bilang gini, nanti kalian tidur di dalam ya. Itu kamar saya dipakai dan ada ruang doa. Terima kasih Pak, kita tidur saja Pak di ruang tamu. Karena apa? Ya kita tahu kalau di dalam pengap. Tapi ternyata ajaib. 1 minggu dapat mobil. 1 minggu juga beliau ini sudah pasang AC. Ini yang ajaib. Begitu masuk, ternyata kita ini sempat salah paham. Kok dipaksa masuk ya Mas? Wes kok masuk saja. Ya wes taat saja. Begitu masuk, dinginnya itu kerasa. Seperti di surga, saya katakan seperti itu. Pendetanya ini cuma bilang gini,
Orang sana kan gitu nadanya. Cuma alisnya aja yang diangkat. Pak, bagaimana Pak ini? Pak, ini kita di sini. Itu sudah. Itu setapak awan yang sangat luar biasa. Kita jalan. Sebenarnya waktu kita doa yang pertama, yang kita di titik si bungsu yang belum kenal Tuhan itu, kita ini sempat salah paham dengan PSI kita. Beliau ini waktu kita turun bagi masker, jadi daerah situ itu penuh dengan orang-orang yang curiga. Begitu lihat orang asing, itu sudah berapa kali lewat di situ, mereka ini sudah siap-siap. Tapi kita ini sempat dipaksa Tuhan untuk mengikuti alurnya Tuhan. Benar-benar dipaksa miss. Kita sempat bilang, lah kok bisa miss ya? Siapa yang salah ini? Kita udah langsung koreksi diri sendiri. Tapi ternyata enggak. Karena apa? Yang kita minta, kita datang ke satu tempat, tapi dia sebutkan tempat yang lain. Padahal itu tempat yang sama. Cuma penyebutannya saja yang berbeda. Tapi yang ajaib ternyata kita dipaksa untuk apa? Kelilingi satu gunung itu. Sampai kita balik lagi ke tempat itu. Sampai jebol tadi yang namanya kita bisa masuk ke satu tempat si bungsu. Satu-satunya sekolah di Lembata yang dipenuhi dengan si bungsu. Waktu kita ngerti identitas kita, kasih karunia itu turun dalam hidup kita. Kita berdua ini bisa ngomong banyak hal di dalam. Dan titik akhir, saya ini sedang mau ngomong sesuatu, pemimpinnya ngomong, jangan lama-lama ya, masih ada pengobatan katanya. Siapa? Itu semua muridnya masih di dalam. Saya lepas mic saya ngomong di depan mereka. Dan mereka terima keselamatan. Itu yang ajaib. Gak berhenti di sini. Ketaatan. Tuhan tidak tertarik terhadap kenyamanan kita. Didikan kita di Lembata dan di Pantar itu beda. Waktu kita masuk ke Pantar, mulailah ketidaknyamanan itu. Enggak ada AC beneran. Tapi ajaib kita bawa yang namanya sleeping bed. Yaitu bagi rata ya. Yang perempuan tidur di kasur, yang laki cukup di lantai. Tidur saja. Kenyamanan kita itu jadi acuannya. Waktu kita berani bayar ini, waktu kita taat, yang ajaib itu terjadi. Semua hal dibuka. Waktu di Lembata, Mas Budi ini sampaikan semua pengajaran, pemuritan dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba Mas Budi bilang, kelas eksekusi. Maksudnya Mas, udah kamu sampaikan sesuatu. Ya udah saya sampaikan sesuatu. Di tengah-tengah saya sedang sampaikan sesuatu. Itu ada anak kelas 3 SMA di depan saya. Itu tiba-tiba dia lihat pintu di sebelah kanan saya. Dia ngeliatin terus. Saya sampaikan sesuatu, dia ngeliatin terus. Lihatin terus, tiba-tiba di situ dia manifestasi. Memang kadangkala kita itu perlu dipaksa supaya kita lihat Tuhan kita yang luar biasa. Di situ waktu dia manifestasi, tiba-tiba saya digerakkan seperti ini, doain itu orang. Ajak orang yang ada di sini untuk doain mereka. Praktek sekarang, praktek sekarang. Sejujurnya yang di sini ini, nah ini, yang mengalahkan kuasa Tuhan itu sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Waktu kita takut, waktu kita ragu, itu yang akan mematikan semuanya. Tapi waktu itu Tuhan berkata jelas, kamu punya api. Beberapa kali
Bahkan sebelum berangkat, ibu itu sampaikan seperti ini. Kalian berdua punya panggung masing-masing. Budi terobos, ikhlas kamu ada api di situ. Itu yang selalu saya ingat. Saya berkata detik itu juga, Tuhan, apimu yang akan menghabisi semuanya. Itu semuanya jemaat yang ada di situ, tiba-tiba itu semuanya otomatis angkat tangannya, ngarahin itu ke anak. Nah ini. Itu dari geronjalan, wah, ramai seperti itu biasa kan di sana itu. Kita pakai demi nama Tuhan Yesus, kita doain semuanya. Saya lupa di sana itu enggak banyak orang bisa berbahasa roh. Tapi entah kenapa saya bilang, ayo semua yang bisa bahasa roh ngomong semua yang positif, sembuh dan lain sebagainya. Saya ajak dengan bahasa mereka lah. Dan tiba-tiba mereka semua dari ini ibu-ibu gitu kan, anak-anak, nah itu anaknya. Sebenarnya waktu Mas Budi sampaian itu, dia sudah lirik-lirik ke pintu yang sebelah itu. Ternyata mamanya cerita dia itu seringkali didatengin sama sosok nggak tahu siapa. Itu orang laki gede katanya. Dan waktu itu kita doain, tiba-tiba selesai itu dia langsung tenang. Dan dia bangun. Itu ibu-ibu semuanya tepuk tangan. Mas Budi sampein, malam hari ini kita praktek. Waktu kita taat, waktu kita ngerti identitas kita, gak peduli latar belakang kita apa, Tuhan bisa pakai setiap kita. NTT menanti setiap kita. Ini yang ajaib. Yeskiel 37:10 berkata seperti ini, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Malam hari ini Tuhan berkata, dimanapun kita diutus, mari jejakkan kakimu. Waktu sebelum berangkat, ibu itu selalu berkata seperti ini, dimanapun nanti kalian datang, jangan lupa jejakkan kaki. Jejakkan kakimu. Karena Tuhan sendiri yang berjejak di tempat itu. Setiap kali kami datang, berhenti, singgah, kita ini berenam, jejakkan kaki itu sama-sama. Waktu di Alor, karena perjalanan dari Pantar ke Alor, kami ini naik kapal yang tadi dikatakan sama Mas Budi. Nah, itu sebenarnya ibu yang dua di belakang, itu BSI kita di Lembata. Beliau ini orang asli Alor. Jadi sama suaminya berkata, biar ibu-ibu ini yang asli Alor yang menghantar kalian. Nah sudah, kami ini naik kapal yang cuma bisa diisi sekitar 10-12 orang. Karena sebenarnya kapalnya gede tapi nggak berangkat. Ya sudah, kita ngikutin. Kita ini menikmati perjalanan kapal. Tapi sebenarnya ibu berdua itu gusar di hatinya. Kenapa? Ombaknya itu haleluya sekali. Kita ini yang nggak ngerti apa-apa, kita menikmati. Kita nggak ngerti yang di belakang ini mereka lagi doa syafaat. Tuhan, tolong Tuhan, kami nggak ingin mati. Itu pengakuan setelah mereka selesai. Mereka, Tuhan, tolong Tuhan. Kita ini yang ini, haleluya. Bahkan pada tidur semuanya, ya kan? Saya di depan gitu kan, saya nikmatin gitu, tapi ibu di belakang tetap mereka itu doa. Begitu sudah di tengah, mereka doa. Nah waktu kita sampai, kita itu lupa untuk jejakkan. Dan tiba-tiba Tuhan itu berkata, waktu itu kita ngisi ibadah. Nah ini, yang dua ini, itu tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini.
nyalakan api itu sekarang di tempat ini. Ajak semua yang ada di sini, jejakkan kaki itu 12 kali. Setelah kita lakukan itu sama-sama, ternyata ada satu rekan, dia pernah datang ke tempat ini, namanya Ibu Leni. Beliau hampirin kita dan dia berkata, saya ini dapat mimpi. Tapi entah itu kapan, tapi kok ada tim dari Shekinah Temanggung, dia bilang. Jadi mimpinya seperti ini, itu ada di lembah, kita ini sedang nyembah sama-sama. Tapi yang dia lihat itu Sarah, istrinya Agus. Di antara yang lain. Tapi tiba-tiba ada suara berkata, itu tim Temanggung. Dan entah kenapa tiba-tiba kok kalian ini datang. Karena Tuhan bilang apa? Waktu itu dia doa, dia di mimpi itu ada Sarah, dia lagi ngomong, mereka ini sedang minta api yang dari Tuhan. Waktu itu kita jejakkan kaki dan tiba-tiba ayat itu muncul yang di Yakobus 3 ayat 5. Tiba-tiba muncul ada kata itu. Api itu walaupun kecil, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sepanjang perjalanan saya lihat banyak sekali ini hutan dibakar. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, sekecil apapun api mereka, aku akan buat besar sekarang. Dan Tuhan berkata seperti ini, NTT harus penuh dengan api lawatan Tuhan. Dimulai dari timur, itu akan terus bergerak sampai ke Yerusalem. Dan itu jawaban doa mereka. Dan semua pintu dibuka. Malam hari ini, saya tutup dengan yang satu ini. Waktu kita ngerti identitas kita, sekali lagi, jangan pernah melihat dengan kacamata kita sendiri. Tapi pakailah kacamata Tuhan. Saudara lihat, ini saya nggak sengaja foto. Dan ada satu titik di atas itu. Itu Raja Wali yang sedang terbang. Tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini. Semua yang gersang, karena aku ada di atasnya, aku akan buat keajaiban. Saya nggak tahu nanti di depan Tuhan akan utus kita dimanapun. Ini waktunya setiap kita beritakan kabar itu. Dan jangan pernah berhenti. Amin. Kobarkan api yang ada di dalam hidupmu. Identitas kita adalah Kristus.